Oke, dokter, sore hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sebuah isu yang ramai diperbincangkan di sosial media dan juga ini menjadi isu yang menyakitkan mungkin bagi Persi ya dokter ya. Ada Iya, kecewa kali mendengarkan isu ini ya dokter ya. Sehat ya, tapi kabarnya dokter Tonak hari ini? oh biasa, oh sehat, ya dinamika biasa, nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke, ya dok, ini banyak banget diperbincangkan. COVID-19, pasien di-COVID-kan oleh rumah sakit. Rumah sakit meng-COVID-kan pasien demi sebuah keuntungan. Saya mau konfirmasi dulu deh, jawab cepat dok, bener atau enggak sih isu ini? Begini, susah kalau suruh jawab cepat tidak. Kami itu punya 2.950 rumah sakit ya. Kalau saya akan jawab tidak. Nah, tentu niat baik kita semua tidak ada yang seperti itu, gitu ya. Dan nanti kan juga punya janji, kita punya anggota banyak, ya kami terbuka untuk dikritik, kami terbuka untuk dikoreksi dan diawasi. Untuk itu, bila memang saya masyarakat merasa tidak pas, segera dilaporkan. Biar kami juga segera belajar. Kata. Baik, ini kan isu ini muncul dari pernyataan Pak Muldoko yang bilang rumah sakit jangan mengambil keuntungan dengan mudah sekali untuk meng-COVID-kan pasien. Pasien yang belum tentu sakitnya atau meninggalnya karena COVID, ini juga menjadi suatu stigma di luar atau juga di masyarakat, akhirnya mengubah mindset masyarakatnya. Tadinya bukan meninggal karena COVID, akhirnya karena COVID, tapi juga menjadi satu citra yang buruk bagi rumah sakit. Persi menanggapi hal ini seperti apa, dokter? Baik, kita mungkin perlu kita pelan. Saya melihat sebetulnya yang dipersoalkan itu kan lebih karena adanya stigma ya, stigma negatif tentang COVID di masyarakat. Nah, karena stigma itu membuat orang itu merasa berat kalau harus disebut dengan COVID. Nah, padahal bagi masyarakat ada bagian tugas kita untuk pandemi. Nah, kalau kita bisa mengurangi stigma itu, saya yakin kok sebetulnya friksi ini bisa kita benahi, dia tidak salah paham. Kita bedakan antara orang harus dimakamkan dengan prosedur COVID dan penyebab kematiannya. Ini beda. Dimakamkan dengan COVID itu tujuannya untuk menjadi penularan. Maka selama kita masih belum bisa meyakinkan bahwa orang tersebut tidak ada virusnya, ya kita lakukan pemakaman secara COVID. Lepas dari soal penyebab kematiannya apa. Jadi misalnya, jadi ya sering agak ramai belakangan ini kan, ada orang misalnya memang dia sudah konfirmasi COVID memang, ya, dia isolasi mandiri misalnya. Ternyata di rumah mungkin kepleset jatuh, misalkan gitu ya, meninggal. Ya, kita tetap akan memakamkan dengan prosedur COVID, tapi tidak mengatakan bahwa dia meninggal karena COVID. Dalam kasus seperti ini, dia meninggal karena jatuhnya. Nah, hanya dalam hal pemakaman itu kita lakukan secara COVID, begitu. Artinya memang tidak ada di sini seperti mungkin pernyataan-pernyataan atau juga stigma di luar sana yang mungkin banyak memandang negatif dari rumah sakit atau juga rumah sakit mencari keuntungan dengan meng-COVID-kan semua pasien yang berobat di rumah sakit saat ini ya dokter ya. Oke, karena memang terus terang COVID tidak COVID itu sudah ada kriterianya dan kami tidak bisa sembarangan seperti itu. Itu biasanya dok proses seorang pasien berobat ke rumah sakit sampai akhirnya dia dinyatakan COVID ataupun juga meninggal, baik itu terkait dengan COVID ataupun juga tidak. Sebenarnya seperti apa sih dok di rumah sakit itu? Oh, nah ini juga perlu kita sampaikan biar teman-teman tidak salah paham. Urutannya tetap pertama adalah bicara soal bagaimana dokter mendiagnosa. Itu ada pertama anamnesis. Anamnesis itu bicara soal riwayat dan informasinya. Misalnya apakah ada kontak erat, apakah ada sesuatu yang misalkan perjalanan dari tempat yang risiko tinggi, seterusnya. Dan juga ditanya lagi misalkan apakah ada gangguan suhunya, demamnya, atau apa yang dirasakan, apakah ada masalah dengan penghidu dan seterusnya. Itu anamnesis. Kedua, kita bicara pemeriksaan fisik. Kita cek bagaimana suhunya, bagaimana pernapasannya, bagaimana kondisi paru-parunya kita cek. Di situ kita bisa lakukan dengan foto ronsen juga. Kita lakukan foto ronsen, kita lakukan pemeriksaan laboratorium yang jadi ya, bukan yang PCR ya. Kita rangkum semua ini, nanti akan muncul. Bisa dia pakai kategori sebagai kontak erat, bisa sebagai kategori suatu suspek, bisa kategori sebagai probable. Kemudian dari ini semua akan dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan swab, sampel swab itu, dan dikirimkan ke laboratorium pemeriksa PCR, diperiksa PCR-nya. Nanti kalau memang terbukti
bukti PCR-nya itu muncul positif, berarti dia adalah kasus konfirmasi namanya. Nah, begitu. Sampai titik itu sebetulnya. Nah, bagaimana soal penanganan berikutnya tergantung dari berat dan ringannya gejala. Kalau yang memang gejalanya itu ringan, atau penetapan gejala itu cukup di rumah, isolasi mandiri di rumah. Ya, walaupun di beberapa tempat memang Pemdanya mengambil kesimpulan bahwa supaya isolasinya itu berhasil baik, dan menempatkan di tempat penampungan milik Pemda, dan monggo itu soal bagaimana penanganan di masyarakat. Bagi kami yang terbatas adalah yang memang gejalanya berat atau kritis, itu baru yang ditempatkan di rumah sakit. Nah, sampai sini ya, masih jangan panjang-panjang, nanti terlalu panjang jadi ceramah nanti ya. Tapi nggak apa-apa kalau panjang, kalau ini penjelasannya panjang, tapi bisa membuat masyarakat mengubah stigma positif, stigma negatif terhadap rumah sakit di Indonesia lebih baik sebenarnya. Betul. Dengan proses itu, saya ingin mengatakan bahwa kita itu sebetulnya pada titik kalau boleh, kalau bisa ya tidak ingin menegakkan COVID. Terus terang, kalau rumah sakit itu menegakkan COVID itu berarti kami ada satu beban. Beban itu adalah beban secara medis adalah untuk merawatnya. Jelas. Kedua, juga ada beban psikis. Nah, kita tahu memang ini adalah hal yang sensitif. Maka kalau begini saya tidak, saya terkaitkan misalnya soal, wah kan dapat uang banyak, itu begini ceritanya. Kami itu mendapatkan penggantian biaya penanganan COVID itu adalah berbasis pada apa yang telah kita lakukan. Artinya berapa lama kita merawat, apa yang kita keluarkan biayanya itu baru diganti. Jadi bukan soal kita statusnya COVID dapat uang, bukan begitu. Kita merawat pasien, entah dia suspek, entah dia probable, nanti akhirnya terbukti konfirmasi, yang diganti itu biaya pelayanan ini. Bukan kalau misalkan tiba-tiba datang orang meninggal, kita langsung ngomong COVID langsung dapat uang, bukan begitu sebetulnya. Nggak ada seperti itu. Kita merawat, kita lakukan proses klaim, diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, clear, baru data. Kalau misalnya kurang ada sesuatunya, kurang lengkapnya, ada perawatan yang belum pas sebagainya, ya tidak akan diterima klaimnya, tidak akan terima klaimnya, dan tidak akan cair bagi rumah sakit. Oke. Ini adalah bersama-sama, ya. Dokter, kita sama-sama tahu ya bahwa COVID-19 ini adalah isu yang saat ini semakin kesini semakin sensitif. Yang diterima oleh masyarakat juga ada yang positif, ada yang juga negatif. Terkait dengan untungnya rumah sakit ketika ada pasien yang COVID, dan ini tadi sudah diluruskan ya, bahwa tidak ada keuntungan sama sekali dari rumah sakit, bahkan rumah sakit mendahulukan dana sebelum nanti akhirnya dana ini dikembalikan oleh pemerintah. Iya, tapi seperti ini, kalau tadi dokter sudah menceritakan kepada kami bahwa ada prosesnya, step by step ketika seorang pasien berobat ke rumah sakit sampai ia dinyatakan COVID-19 dan ataupun juga meninggal karena COVID-19. Banyak juga di luar sana, dokter. Bahkan juga ada beberapa pendengar El Sinta, dan ini juga bilang bahwa rumah sakit juga berbeda-beda ketika kita melakukan tes swab. Ketika di satu rumah sakit, tes swab kita negatif, tapi kemudian ketika kita tes swab di rumah sakit berikutnya, tes kita dinyatakan positif. Padahal jelang harinya itu tidak jauh juga, dokter. Nah, ini juga suatu banyak ya stigma yang di luar sana bilang, ini juga merupakan salah satu mencari keuntungan dari rumah sakit dong. Kita sudah mengeluarkan uang untuk melakukan tes swab, mandiri, tidak diganti oleh pemerintah, tapi juga rumah sakit yang dalam tanda kutip ya dokter ya, mengada-ngada. Seperti apa ini, dok? Baik, nomor satu dulu. Selama bulan Maret sampai sekarang ini, dari sekian 100 tempat pemeriksaan PCR itu, yang sebagian besar adalah rumah sakit yang memeriksa PCR. Kami memeriksa pasien-pasien dengan tujuan untuk epidemiologi itu 95% dari pemeriksaan PCR. Jadi kalau hari ini sudah ada 2.100.000-an orang yang diperiksa. Sebetulnya yang 95% itu diperiksa oleh rumah sakit seperti kami ini tanpa biaya. Dan sampai hari ini tidak mendapat penggantian apapun dari pemerintah. Nah, yang sering menjadi masalah adalah 5% yang untuk mandiri ya, baik secara perjalanan maupun juga untuk mandiri. Itu satu poin dulu. Jadi biar clear bahwa kami pun sebenarnya lebih senang sekarang pemerintah menetapkan berapa. Tetapi memang pemerintah harus yakin bahwa reagennya itu terjangkau dengan harga standar pemerintah 300 ribuan plus terjaga juga ketersediaannya. Itu satu poin dulu. Ya. Yang kedua, adanya hasil pemeriksaan PCR misalnya ya, saya sudah berpikir kalau ya di channel saya ada, misalkan Senin kita periksa PCR di sebuah rumah sakit, dan misalkan keluar hasilnya Rabu keluar, periksa hasilnya positif. Kemudian
hari berikutnya kami seorang ini penasaran periksa lagi ke rumah sakit yang lain. Misalnya keluar penasaran mungkin ya. Ya, keluarnya misalkan Sabtu. Nah, mohon diingat, berarti sebetulnya hasil ini adalah hasil hari Senin dan hasil hari Kamis sebetulnya. Jadi bukan berarti mengatakan baru sehari kok berubah, tidak begitu. Senin ini periksa, Kamis kita tanggal kedua dan hasilnya beda. Bagi kita alhamdulillah, terutama bagi orang-orang yang tanpa jadi konfirmasi yang tanpa gejala, ini sebetulnya kan kenanya kapan kita belum tahu. Yeah. Kalau yang kena dengan gejala itu kenanya itu sekitar 5-6 hari sebelumnya. Tapi kalau yang tanpa gejala ini kenanya bisa aja baru 2 hari, bisa baru 5 hari, bisa juga sudah seminggu, bisa juga sudah lebih. Nah, ketika kita periksa hari Senin tadi, kemudian sudah masuk pada hari-hari sudah hari ke-14, hari ke-berapa dari sejak terinfeksi. Dia masih positif. Selang 3 hari kemudian sudah melewati hari di mana itu sudah bersih, jadi negatif. Jadi sebetulnya ini kita malah alhamdulillah bersyukur berarti sudah bersih. Bukan berarti labnya dulu bukan begitu. Nah, jadi baiknya kalau ada seperti itu kita diskusikan biar nanti kita bisa jelaskan apa yang terjadi. Itu lebih nyaman sebetulnya. Oke, baik. Saya ajak juga netizen untuk bisa berpartisipasi. Silakan ingin bertanya dengan Dr. Tongan, langsung saja tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau juga bisa langsung tap tanda tanya. Nanti tinggalkan pertanyaan dan akan saya bacakan untuk Dr. Tongan. Baik, dokter, ketika mengetahui ada pernyataan dari Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden yang menyatakan tadi ya soal rumah sakit jangan mudah untuk meng-COVID-kan seseorang yang berobat ke rumah sakit karena ini bisa menimbulkan stigma negatif untuk rumah sakit atau juga jadinya rumah sakit mengambil keuntungan. Nah, bagaimana untuk tenaga medis ketika mendengarkan respon tersebut? Benarkah bahwa menurunnya semangat tenaga medis atau juga rumah sakit dalam menangani pasien? Saya kira wajar ya setelah kita 7 bulan berjuang, kami tentu merasa sudah berjalan sesuai dengan pedoman Kemenkes, kemudian tiba-tiba ada pernyataan yang mengindikasikan atau pernyataan yang seolah-olah mengatakan bahwa kami ini bukan pasien. Karena begini memang barangkali beliau tentu sebagai salah satu bapak dari rumah sakit kan barangkali maksudnya menegur barangkali ya. Tapi memang masalahnya adalah diterima oleh publik itu menjadi kemana-mana. Lah ini perluasan yang itu kan saya kan mohon begini, Bapak sebagai salah satu Bapak kami, kalau memang Bapak itu ingin menegur kami mohon dipanggil saja. Kami dipanggil, kami akan mengajar, kami akan menjawab apapun apa adanya. Nanti yang memang sudah baik mohon dihargai. Bahwa ada yang mungkin masih kurang, mari kita juga siap memperbaiki. Nah ini saya kira itu lebih positif ya. Kalau sekarang kan sepertinya menjadi seolah-olah kami seperti berhadapan-hadapan dengan beliau kan ya tidak level lah. Beliau kan pimpinan kami kan ya sebetulnya pelaksana gitu. Baik, tapi untuk sebenarnya rumah sakit penanganan COVID-19 kondisinya saat ini seperti apa, Dr. Tongan? Mungkin bisa diceritakan kepada kami? Kondisi kalau secara fisik material sudah lebih baik daripada awal-awal dulu. Dulu kita pernah mengalami fase di mana nyari APD susah, kalaupun ada uang belinya juga tidak mudah dapat barang kan awal-awal dulu begitu ya. Dan kita mulai harus menata ruangan, membuat layout-nya berubah banyak mahal. Itu yang membuat kita banyak keluaran biaya waktu itu tinggi. Kalau akhir-akhir ini ya, semakin lebih tertata kan minimal kita kalau butuh APD lebih jelas belinya kemana, lebih mudah. Itu juga beberapa kebutuhan lain kita bisa beli sekarang. Nah, sekarang yang berat adalah soal psikis karena sudah 7 bulan kan memang juga tetap ada sisi kelelahan. Nah, kelelahan ini menimbulkan dua hal. Satu sisi ya tentu secara daya tahan tubuh menurun. Yang kedua juga namanya dulu itu kadang kita menjadi suka agak lalai kadang-kadang dalam hal disiplin kita menjaga gitu itu jadi yang kami khawatir ya kami khawatir nanti kalau pas disiplinnya agak kendor itu kan repot ya yang itu kan tidak kelihatan kan kalau kita pas disiplin kendor nanti kena kan ini ya tidak diharapkan demikian. Dr. Tongan, untuk rumah sakit rujukan saat ini sudah berapa banyak dok? Dan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk rumah sakit rujukan COVID? Terus sebenarnya rumah sakit itu sudah banyak, sudah 250 lebih 260 sekian yang saya ingat jumlahnya pastinya ya 260 berapa lebih. Hanya memang ini kan pemerataan rumah sakit dan penyebarannya juga tidak semua sama. Di sana memang pertumbuhan kasus di masing-masing daerah juga beda. Kalau misalkan Jakarta disebut sempat terjadi kekhawatiran
jumlahnya tidak mampu mengimbangi karena memang Jakarta kan dengan pemeriksaan yang ini kan pertamanya banyak. Jadi juga ada daerah yang mungkin pemeriksaannya belum begitu tinggi, juga kenaikannya belum banyak. Kami merasakan memang ini dalam posisi stabil tinggi, ya, dalam arti tidak sampai penuh, tapi ada terus. Ya, kita stabil tinggi, ya, tidak sampai melampaui batas kemampuan. Kalau di daerah ya, Jakarta kayak tidak. Daerah betul kita masih mampu menampung, tapi memang selalu ada terus, belum kelihatan turunnya saat ini. Beberapa hari yang lalu juga Presiden Joko Widodo meminta untuk rumah sakit tidak lama-lama mengeluarkan atau juga mengkonfirmasi hasil dari tes swab atau juga rapid test masyarakat Indonesia yang sudah melakukan testing. Ini juga suatu upaya untuk dilakukan pemerintah dalam menekan angka COVID-19 agar mengetahui ya strategi dan juga langkahnya. Nah, dari Persi sendiri menyikapi hal ini seperti apa, Dr. Tongan? Apakah memang memakan waktu yang cukup lama? Kendala ada yang terjadi di rumah sakit mungkin? Ya, baik. Jadi pemeriksaan PCR COVID itu bisa menggunakan dua jenis mesin. Ada mesin PCR biasa, ada mesin yang itu dengan tes cepat molekuler atau TCM singkatannya. Kalau yang mesin biasa ini kapasitasnya besar. Sekali jalan ada yang sampai 90, bahkan ada yang lebih besar lagi ada. Hanya karena dia besar, otomatis persiapannya lebih lama. Dia harus menyiapkan sampel, menyiapkan reagen lama itu. Nah, prosesnya bisa lebih lama. Kalau pemeriksaan sendiri mungkin hanya sekitar 6 jam sebetulnya. Tapi kan persiapan segalanya biasanya selama tidak melampaui batas kemampuan laboratorium itu saya 24 jam selesai. Menjadi masalah ketika nanti ada tumpuan antrian. Nah, ini antriannya buat jadi lama. Nah, itu yang untuk yang sifatnya mesin biasa. Kalau yang sifatnya TCM tadi itu periksaannya lebih cepat. Hanya 1-2 jam selesai. Tapi kan kapasitasnya juga terbatas. Rata-rata sekitar modulnya itu ada 4-8 yang banyak. Karena dikurangi kontrol, harus ada posisi kontrol, negatif kontrol, maka kita lakukan hanya 2 atau sampai 6 kali jalan. Ada memang yang sampai 16 modul bisa untuk 14 sampel. Tapi semakin banyak sampel, berarti otomatis kan perlu waktu juga lebih lama lagi. Nah, tentu harga reagen dari mesin biasa dengan yang TCM ini beda. Yang TCM ini harganya memang lebih tinggi dan sudah didapatkan. Nah, kalau tadi Bapak Presiden mendorong kita untuk mempercepat, maka pilihannya sebetulnya adalah satu, tentu memperbanyak mesin dan menjaga ketersediaan dari reagen. Ini menjadi poin penting sebetulnya. Dan itu memang, mohon maaf, memang di luar ranah kami tidak mampu untuk 2 hari itu. Maka sekarang kalau misalnya pemerintah sudah bisa menyediakan reagennya dengan baik, kita berusaha. Selama masih dalam kapasitas kemampuan laboratorium itu secara wajar, sebetulnya hasilnya akan cepat. Tapi kalau sudah terjadi penumpukan antrian, pasti akan jadi memanjang. Dan begitu memanjang, resikonya tadi itu ada pasien meninggal, hasilnya belum keluar, jadi friksi, jadi rame, salah paham. Ini kan serba salah kami juga tersebut. Tapi kalau pemeriksaan itu hasilnya bisa lebih cepat, kita berharap jangan sampai terjadi ada pasien meninggal sebelum hasilnya keluar. Jadi yang kita lakukan dia sebelum meninggal hasilnya sudah keluar, itu aman untuk kita semua. Oke. Baik, Dr. Tongan, ada pertanyaan dari akun Mas_Fatnan. Dokter, apakah boleh rumah sakit mengirimkan ke center pemeriksaan COVID-19 atau PCR ke yang lebih cepat? Karena terkadang pembagian region ini tidak bisa mengcover banyaknya sampel yang berbeda-beda region. Terima kasih. Silakan Dr. Tongan bisa menanggapi langsung ini. Baik. Targetnya pemeriksaan PCR itu kapasitasnya adalah 1 orang per 1.000 penduduk per pekan. Dengan dasar ini sudah diberitakan se-Indonesia itu sekitar 38.369. Kalau versi Kemendagri, kalau versi BNPB adalah 38.773. Ini untuk nasional, jadi pecah lagi per daerah. Nanti setiap daerah itu kan berusaha untuk mencapai target itu dengan cara menggunakan semaksimal mungkin laboratorium yang dimiliki. Nah, karena masing-masing daerah juga merasa perlu data ini, maka memang dibagi regio-regionnya. Supaya nanti jangan sampai terjadi ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali. Ya, akhirnya kita buat, misalkan, yang banyak kita dorong, yang sana sedang agak longgar, kita beli lagi, begitu. Nah, ini adalah yang kita coba lakukan. Nah, kalau misalkan terjadi nanti di area yang berbeda, sebaiknya jangan. Karena kalau nanti kita menggunakan yang di area berbeda, nanti resikonya akan membuat pemetaan dari dinkes tadi menjadi tidak pas lagi. Nanti terjadi antrian lagi. Ya, ini kan jadi terbalik seperti ini kan salah menyalahkan nanti yang terjadi ya. Dimohon tetap dalam koordinasi dari Dinas Kesehatan tempat supaya hasilnya menjadi optimal.
Ya, Dokter Tongan mengenai COVID-19 ini, saya mungkin agak ke ranah pribadi dulu ya. Karena banyaknya stigma-stigma negatif untuk para tenaga medis. Ya, ini pribadinya siapa Mungkin ini? saya tanya ke Dokter Tongan dulu nih, bukan ke versinya. Oh gitu Nah, ya. ini karena banyak stigma negatif tentang tenaga medis, terutama untuk para dokter yang menangani COVID-19. Dengan bekerja di rumah sakit juga nih. Nah, karena ada stigma-stigma negatif yang mungkin ya dokter dengan mudah saja untuk mengatakan ini COVID-19. Rumah sakit dan dokter ada kerjasama. Dokter sendiri nih, sebagai mungkin yang ada di Persi, dan juga tentunya turun tangan ya untuk penanganan COVID-19 ini. Seperti apa menanggapi hal ini, dokter? Ya, bentar. Tadi kok saya agak ada sedikit suara gemuruh sedikit. Bisa turun sedikit yang poin kalimat akhir tadi. Dokter, sama dokter, terkait dengan COVID-19 ini, ada banyak stigma-stigma negatif di luar, di masyarakat, yang mengatakan dokter dan juga rumah sakit bekerja sama untuk saling menguntungkan adanya COVID-19 ini, dan juga dengan mudah mengatakan pasien ini COVID-19, meninggal karena COVID-19, seperti itu dokter. Dokter Tongan sendiri, selaku yang ada di Persi dan juga turun langsung menangani COVID-19, seperti apa dokter menanggapi hal ini? Oh iya. Lo kalau dokter sama rumah sakit itu memang harus kerjasama yang baik. Nah, kalau tidak, tentu tidak bisa melayani kerjasama yang positif baik. Tapi ya dokter ya. Nah, iya. Karena begini, memang dokter itu untuk bisa bekerja tentu perlu alat, perlu dukungan sarana prasarana. Nah itulah rumah sakit menyediakan itu. Sebagai pribadi itulah kompetensi dokter. Tapi dalam melaksanakan tugas ya tentu rumah sakit akan menyediakan sarana prasarana sampai ke sistemnya. Nah, sekali lagi begini ya, kalau misalnya sampai dokter itu mengatakan bahwa pasien ini COVID, itu berarti rumah sakit harus melakukan perawatan di ruang isolasi. Lengkap dengan segala peralatannya, kemudian SDM-nya harus double. Kenapa double? Karena kalau kerja di ruang isolasi itu hanya bisa setengah shift. Ya, kita harus menempatkan tenaga double daripada kalau di ruang yang non-COVID. Lengkap dengan APD-nya, lengkap dengan segalanya, lengkap dengan gedungnya, terpisah sebagainya. Nah, ini berarti biaya tinggi bagi rumah sakit. Bukan nanti dapat ganti. Satu, dapat ganti itu kalau klaimnya lolos. Dan itu dapat gantinya masih kapan? Mungkin masih bulan berikutnya, mungkin seterusnya. Sehingga sebetulnya ini berat. Belum lagi, kalau namanya kita merawat pasien yang ada COVID kan itu kita juga harus hati-hati pada pegawai kita. Sehingga sebetulnya jangan dikira rumah sakit itu kalau menegakkan dasar COVID itu terus isinya cuma senang sama senang saja. Kita menegakkannya dengan penuh tanggung jawab, menyadari satu ini ada risiko bagi rumah sakit dan kedua risiko bagi pasien dan keluarganya. Nah sebetulnya sekali lagi kita akan bisa mengurangi seperti ini kalau stigma terhadap orang COVID itu bisa kita redakan. Kalau stigmanya itu orang COVID itu bukan kesalahan, bukan aib, bukan dosa, bukan salah, itu bisa kita kurangi. Atau misalkan begini, kalau ada orang konfirmasi terus rumahnya di portal nggak boleh dibuka, orang itu sebetulnya kurang pas. Nah, kalau kita bisa mengklirkan hal seperti itu, maka saya yakin orang memandang orang kena COVID itu sebetulnya justru mestinya kita menghargai dan membantu, tidak harus dijadikan beban, harusnya begitu. Nah, untuk mengurangi salah paham, sekarang rumah sakit sudah mulai ya, bahwa sudah kita coba, sebenarnya sudah mulai 2 bulan lalu, misalkan keluarga kita dirawat di ruang isolasi, maka kita berikan sarana, misalnya silakan video call, silakan kalau perlu lihat dari CCTV, itu kita sediakan, termasuk misalnya akses internetnya kita sediakan, biar lancar komunikasi. Itu supaya kita untuk menghilangkan salah paham. Bila mana misalkan sampai terjadi memang kondisinya buruk, kita tunjukkan, kita perlihatkan supaya nanti keluarga bisa melihat dari luar. Ini kita sampaikan supaya nanti mengurangi salah paham tadi. Jadi kerjasama dokter di rumah sakit harus itu dalam rangka supaya pelayanan menjadi optimal. Bukan untuk kita mencari uangnya, bukan. Ya, begitu. Baik, ya dokter, pertanyaan terakhir karena memang waktu kita tidak terlalu lama untuk membahas hal ini, tapi di awal tadi kita sudah membahas dan sudah meluruskan dari isu yang memang ramai sekali diperbincangkan. Dari Persinya sendiri sudah mengkonfirmasi mengenai rumah sakit menguntungkan rumah sakit dengan menyatakan pasien itu COVID-19. Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali untuk masyarakat yang mungkin masih memiliki stigma negatif terkait dengan rumah sakit ataupun juga tenaga medis yang sebenarnya sudah berjuang penuh, dan kali ini banyak isu-isu negatif yang justru malah akan menurunkan semangat mereka, dokter. Baik, kita punya satu sindrom. Kita sering merasa sudah berkomunikasi, padahal sebetulnya belum. Nah, usul kami untuk mengurangi friksi ini, kata-katanya ada 2. Satu,
mohon pemerintah mendorong percepatan hasil PCR. Kalau hasil tidak cepat, banyak masalah bisa kita atasi. Yang kedua, mari kita kurangi stigma terhadap pasien COVID itu dalam bentuk-bentuk yang dianggap mencekam, dianggap kurang manusiawi. Kalau yang dirawat di rumah isolasi, kita pertahankan komunikasi secara visual. Nanti kalau misalkan terpaksa harus meninggal, kita tentukan proses pemulasaraannya. Nanti setelah selesai pemulasaraan sudah bersih, sudah tidak menular lagi, kita mau ke tempat pemakaman, apa keluarga boleh ikut, boleh. Apakah boleh menunggu di pemakaman? Boleh ikut. Yang tidak boleh adalah berkerumunnya. Karena berkerumunnya itu menimbulkan risiko penularan bukan dari jenazahnya, tapi dari yang sesama yang masih hidup tadi. Maka mari kita coba tata ulang bareng biar kesalahpahaman seperti ini bisa kita kurangi. Saya kok masih yakin ini soal salah paham. Tidak sampai ke soal yang terlalu buruk misalnya yang satu dicurigai, yang satu tidak lah. Ini soal salah paham. Kita perbaiki sama-sama agar pandemi segera kita hadapi bareng dan bisa segera selesai. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya ya. Dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan tetap selalu semangat. Sampaikan juga salam kami untuk seluruh tenaga medis dan khususnya juga untuk teman-teman di Persi ya. Terima kasih Dokter Tongan untuk sore hari ini bersedia menjadi narasumber InStalk apa kata mereka di sore hari ini. Sehat selalu dokter, salam sehat. Selamat sore, terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elshinta News and Talk.